Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak sekalian, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita mengadakan seminar tentang ilmu ma'rifatullah, di mana ilmu ini sekalian yang mudah-mudahan kami keliling tanah air. Hari ini kami safari yang setelah di Solo, kemudian kami lakukan di Jember, setelah Jember kami lakukan di Surabaya, kemudian hari ini di Lombok apa Mataram? Oh, Lombok ya. Iya, Masya Allah. Cabenya, pedasnya luar biasa. Ampun saya kemarin. Baik, Bapak sekalian. Awal, ya kan? Jadi kami perkenalkan, kami dari Yayasan Ma'rifatullah sedunia yang ingin menyampaikan, menyebarkan ilmu tentang Ma'rifatullah ini. Dan alhamdulillah kami setiap daerah kami lakukan penyebaran secara gratis untuk semua peserta. Yang kami lakukan itu adalah suatu yang biasa untuk kami lakukan seperti itu insya Allah ke depannya. Dan pagi ini sekalian ada dua pembicara utama, yaitu pertama Dr. Taufik Hafidullah, beliau dekan, salah satu dekan di dekan di Universitas Islam Negeri Gus Dur Abdurrahman Wahid di Pekalongan. Kemudian yang kedua diisi oleh Bapak Dr. Insinyur Bapak Yusdeka MSc, yang beliau lulusan dari ITB, kemudian S2 dan seterusnya dari Amerika. Dan cukup menarik Bapak sekalian, awal pengantar ilmu ma'rifatullah, bagaimana kita hari ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mengenal Allah itu seolah-olah ma'rifatullah itu yang ternyata lebih tinggi. Seolah-olah suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin dicapai oleh orang-orang biasa. Ternyata sekalian, setelah kita akan nanti pengantar pertama, ternyata awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah lebih dulu. Dari ma'rifatullah itulah hasilnya akan ibadahnya, insya Allah kualitas dan kuantitas ibadah orang yang telah mengenal Tuhannya itu akan lebih dahsyat daripada orang yang tidak mengenal Tuhannya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ya kan, ketika seorang itu berumah tangga niat untuk menikah, setelah menikah tidak usah disuruh lagi untuk pergi cari nafkah. Pasti dia akan mencari nafkah. Orang kalau sudah mengenal Tuhannya, sebenarnya nggak usah disuruh lagi ibadah. Pasti ibadahnya itu pasti kuat. Pasti kenapa? Kalau seorang suami ingin bahagiakan istrinya dengan capaian yang tertinggi, bahagiakannya. Orang kalau sudah kenal Tuhannya, ibadahnya insya Allah kualitas dan kuantitasnya akan bertambah. Nah, bagaimana? Itu nanti akan disampaikan oleh Dr. Taufik. Kemudian berikutnya oleh Bapak Yusdeka dikenalkan tentang Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak memperkenalkan diri, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mengenal saya. Iya kan? Oke, maka saya datang perkenalkan diri, nama saya Abdul Aziz. Akhirnya kenal. Untuk apa dikenal? Supaya Bapak Ibu kita saling kenal mengenal. Untuk apa Allah memperkenalkan diri? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholat lil zikri. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada Tuhan kecuali aku.
Bapak sekalian, siapa memperkenalkan dirinya bernama Allah? Siapa? Allah sendiri memperkenalkan diri bernama Tuhan. Aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalat lil dzikri. Kenal untuk apa? Kenal untuk diingat. Nah, sementara materi yang kedua berikutnya dari Bapak Yusdeka ini adalah zikrullah. Maaf, kami enggak mengajarkan sini zikirnya A, B, C, enggak. Tapi bagaimana teknik berzikir? Saya boleh bertanya, Bapak Ibu sekalian? Boleh? Oke, baik. Saya tanya, kenal dulu atau ingat dulu? Kenal dulu baru ingat. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Zikir dulu apa kenal dulu? Bagaimana mau ingat kalau tidak kenal? Makanya kebanyakan kita berhenti spiritual kita. Kenapa? Kita asyik berzikir untuk mengenal Tuhannya. Padahal kenal dulu baru bagaimana cara mengingat. Nah, insya Allah itu sisi berikutnya. Bagaimana teknis, bukan lafaznya, teknis. Bagaimana teknisnya kita berzikir, insya Allah akan sampaikan beliau. Kemudian setelah istirahat, jamaah sekalian, kita akan masuk sesi berikutnya. Apa? Tentang takdir. Nah, ini penting banget. Ya. Tentang takdir, bagaimana takdir dan sebagainya. Ya kan? Sehingga kita tidak protes lagi sama Tuhan atas segala ketentuan-ketentuan yang telah dilakukannya. Nah, seperti apa? Itu di materi ketiga, Anda setelah zuhur sampai asar, mungkin lebih. Nah, setelah itu kita akan lakukan tanya jawab. Tapi jamaah sekalian, insya Allah di akhir nanti kami akan bagikan buku, ya kan? Buku gratis, buku tentang Ma'rifatullah yang ditulis langsung oleh Ustadz Husain bin Abdul Latif, jamaah sekalian. Nah, itu kita akan bagikan di akhir. Cuma karena bukunya terbatas 120 dari 200 peserta, mungkin satu kepala keluarga yang sendirinya bagi satu supaya bisa merata ya, insyaallah. Baik, kita awali sekarang Bapak sekalian dengan pembicara pertama, yaitu Bapak Dr. Taufik Rahman. Hafidullah, saya persilakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, sahabat di Lombok dan sekitarnya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa thalabul ilmi, termasuk fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bapak Ibu, mari kita sama syukuri nikmat Allah berupa keimanan, keislaman, sehat wal afiyah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi nurja syafa'atu fi yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya, keluarga kita, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan pengantar ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu bukan klenik, bukan mistik, bukan weruh sebelum winarah, atau sesuatu di atas menara gading yang gak bisa dicapai oleh siapapun. Ma'rifatullah itu asas. Ma'rifatullah itu fondasi, dasar. Ma'rifatullah itu dasar dari agama. Sayyidah Aisyah mengatakan, inna da'amatul bait asasa wa da'amatuddin al-ma'rifatu billah. Sesungguhnya dasar semua fondasi bangunan rumah itu fondasinya
Kemudian fondasi agama, dasar agama adalah ma'rifatullah. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna, beribadah dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Tadi sudah disampaikan, innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadalah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bagaimana mungkin kita bisa sholat, beribadah, zikrullah dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Jadi ma'rifatullah itu apa? Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Kita tahu bahwa Allah wujud. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi enggak bisa merasakan kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Dia punya mata tapi enggak bisa melihat kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Dia juga punya telinga tetapi juga enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Nanti insya Allah saya akan sampaikan bagaimana cara mengenal Allah. Karena jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jenengan pasti hafal ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Ini bukan kalimat perintah. Ini adalah kalimat informasi bahwa tujuan Allah menciptakan kita jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa ta'wil, ya Allah, semoga engkau beri anak ini faqih, mendalam dalam ilmu agama dan ta'wil, memahami rahasia-rahasia di balik teks, rahasia di balik ayat-ayat. Beliau menafsirkan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahku, maksudnya mengenalku. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini yang disampaikan Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul, tadi yang sudah saya sampaikan. Inna da'amatul bait asasah wa da'amatud din al-ma'rifatu billah. Sesungguhnya fondasi sebuah bangunan, rumah, apapun itu, kalau enggak ada fondasinya, dia roboh. Agama juga sama. Fondasi agama adalah ma'rifatu billah. Bangunan ketika fondasinya tidak kuat seperti istana pasir, ketika kena angin dia mudah roboh dan sebagainya. Agama juga sama. Agama ketika tidak didasari oleh ma'rifatu billah, dia akan mudah terombang-ambing oleh keadaan, oleh lingkungan, dan oleh apapun yang terjadi, baik problem kehidupan maupun problem di dalam diri sendiri. Maka Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyatakan, wajib bagimu mengenal dulu siapa yang harus disembah, setelah itu baru engkau menyembahnya. Mana mungkin panjenengan bisa beribadah dengan baik kalau tidak kenal siapa yang disembah. Jadi wajib bagi kita mengenal dulu siapa yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah, Bapak Ibu,
agama, ibadah kita tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada ruh dalam menjalankan ibadah. Kenapa? Karena belum mengenal siapa yang kita sembah. Ini Al-Ghazali merupakan Hujjatul Islam, tokoh ulama yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, jangan pasti mengenal tokoh ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dalam kitabnya Sirul Asrar, rahasia di sebalik semua rahasia-rahasia, beliau menyatakan manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Ini yang harus kita pahami secara mendalam. Waja'a ahlul Yaman ila nafarum minal ahlul Yaman ila Rasulullah. Nas'aluka ya Rasulullah an hadzal amr wa kaifa kana Allah wa lam yakun syai'an. Suatu ketika ahlul Yaman, penduduk masyarakat Yaman, mendatangi Rasulullah yang tujuannya untuk mendalami agama. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang pertama kali sebelum ada semuanya? Rasulullah bersabda, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Saya ulangi lagi, pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Belum ada energi, belum ada dimensi, belum ada ruang, belum ada waktu, belum ada masa, belum ada kekosongan. Ketika Allah berfirman kun, kunnya ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada dirinya sendiri. Yang maha halus inilah terzahir menjadi semua ciptaan, termasuk kita semuanya. Sifat, hakikat, ma'rifat. Yang maha zahir inilah terzahir menjadi hakikat. Zat adalah unsur semua ciptaan. Zat terzahir menjadi semua ciptaan. Semua ciptaan berada dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah wadah semua ciptaan, termasuk ruang, waktu, zaman, dimensi, energi, dan sebagainya. Jadi ketika ada anak kecil yang bertanya, wahai ayah, aku melihat gunung ini tinggi, seberapa tingginya Allah itu? Wahai ayah, aku melihat lautan ini luas. Katanya Allah maha luas. Seberapa luas Allah itu? Wahai ayah, aku melihat semua ini besar. Katanya Allah maha besar. Seberapa besar Allah itu? Wahai anakku, ketika semua ciptaan dijadikan satu, seperti setetes air di antara lautan air, seperti sebutir pasir di antara lautan pasir, seperti bulan purnama yang mengambang di antara antariksa. Bagaimana tidak maha luasnya Allah itu anakku? Bagaimana tidak maha besarnya Allah itu anakku? Bagaimana tidak maha tingginya Allah itu? Ketika semua ciptaan termasuk antariksa yang jumlahnya miliar triliun planet kata NASA, itu hanya seperti sebutir pasir di antara lautan pasir jika dibandingkan oleh Allah yang maha besar, maha luas, maha meliputi, maha mengetahui. Ketika ada orang bermaksiat di dalam gua, Allah tahu tidak? Tentunya tahu karena dia maha meliputi. Ketika ada orang bermaksiat di dalam laut, apakah Allah tahu? Tentunya dia maha tahu.
Di antariksa sekalipun ketika ada orang bermaksiat, apakah Allah tahu? Tentunya Allah tahu. Karena Dia Maha meliputi, Maha mengetahui. Ini yang disebut ma'rifatullah, kesadaran atas kewujudan Allah. Jangankan ucapan dan perilaku kita, apa yang terbesit di hati kita, Allah pun tahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi setelah ia tahu bahwa kesadaran atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, maka dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi ma'rifatullah adalah dasar Bapak Ibu, bukan akhir tetapi dasar. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah kenal Allah. Ketika sudah kenal Allah, maka tentunya ibadahnya tidak sekedar rutinitas. Ibadahnya tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadahnya tidak sekedar sebagai umat Islam kita harus ibadah saja, tetapi benar-benar ibadah, karena ibadah yang berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kamu, siapa di antara kalian yang ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik amal. Orang-orang yang sudah kenal Allah, maka ibadahnya secara kualitas dan kuantitas insya Allah termasuk ahsanu amala, karena didasari oleh ma'rifatullah. Sama-sama tanda tangan semua. Tanda tangan saya dengan tanda tangan Pak Jokowi, lebih mahal mana Bapak Ibu? Tentunya lebih mahal Pak Jokowi, karena kedudukan beliau sebagai presiden. Sama, ketika panjenengan kedudukannya sudah mengenal Allah, insya Allah ibadahnya lebih berkualitas. Insya Allah ibadahnya juga lebih berkuantitas. Karena ibadah panjenengan, Bapak Ibu semuanya, didukung dengan ma'rifatullah. Karena dasar agama adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, metodologi dari seorang abid. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah, beliau menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beliau menafsirkan adalah tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk mengenal, kecuali untuk mengenalku. Bapak Ibu, jumhur atau mayoritas ulama menyatakan awaluddin ma'rifatullah. Apa Bapak Ibu? Awaluddin ma'rifatullah. Artinya apa? Awal beragama adalah kenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah kalau belum kenal siapa yang kita ingat? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sebelum kita mengenal siapa yang kita sembah? Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirul Asrar tadi, seseorang tidak mungkin beribadah secara sempurna sebelum mengenal siapa yang disembah. Kenal dulu atau ingat dulu Bapak Ibu? Kenal dulu atau ibadah dulu Bapak Ibu? Kenal dulu. Jadi kenal dulu baru bisa beribadah. Kenal dulu baru bisa mengingat. Kenal dulu baru bisa memahami bahwa Allah itu wujud. Kenal dulu baru bisa memahami Allah Maha Bijaksana. Kenal dulu baru bisa memahami Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Meliputi, Maha segala-galanya. Jadi kenal dulu Bapak Ibu. Ma'rifatullah sekali lagi bukan klenik, bukan mistik, bukan weruh sebelum winarah, bukan menara gading yang gak bisa dicapai oleh siapapun. Ma'rifatullah itu mudah. Ma'rifatullah itu mudah. Siapapun bisa memahaminya. Ma'rifatullah itu awal.
Ma'rifatullah itu dasar. Ma'rifatullah itu fondasi sebuah agama. Ketika agama tidak didasari oleh ma'rifatullah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Agama itu mudah roboh. Sebagaimana rumah ketika tidak ada fondasinya dan diterpa oleh badai, diterpa oleh angin, apa yang terjadi? Dia akan mudah roboh. Agama juga sama. Ketika agama seseorang tidak didukung oleh dasar fondasi agama tersebut, maka dia mudah oleng dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita syirik kepada Allah. Makanya tadi disampaikan ayat di awal saya sampaikan, sungguh banyak orang-orang yang punya hati tidak bisa merasakan, punya mata tidak bisa melihat kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Dia melihat matahari hanya sekedar matahari saja, tidak tahu kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah dalam menciptakan matahari. Dia juga punya telinga, tetapi tidak bisa mendengar kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang lalai, bahkan mereka lebih sesat dibanding hewan ternak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka walaqad awhayna ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu para nabi dan rasul, dan kami wahyukan kepada mereka jangan sampai mensyirikkan sesuatu kepada Allah. Ketika seseorang mensyirikkan Allah, maka hapuslah amalnya, dan tentulah mereka termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak bisa memahami kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, maka kita sulit untuk bisa beribadah. Kita ibadahnya hanya sekedar rutinitas, sekedar menggugurkan kewajiban. Belum ada ruh di dalam ibadah kita, karena kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Maka ibadahnya hampir-hampir sia-sia. Ibadahnya bahkan hanya sekedar tadi rutinitas dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali memakrifatkan kita, jawabannya Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jawabannya apa Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang pertama kali mengenalkan Allah kepada kita semuanya, jawab dengan tegas Allah sendiri. Kapan? Di alam azali. Apa itu alam azali? Alam sebelum kelahiran. Jadi Allah sendirilah yang mengenalkan dirinya terhadap kita semuanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi alam azali itu apa? Alam azali adalah alam sebelum kita dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian kepada kita. Dan ini berarti jika kita dalam alam azali sudah dewasa dan mengerti. Artinya seseorang, semua orang sebelum dilahirkan itu di alam azali. Dan sudah dewasa serta mengerti. Dan kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi siapa yang mengenalkan Allah kepada kita? Jawabannya tentunya Allah sendiri.
Maka kita harus pahami bersama Bapak Ibu, Allah sendirilah yang langsung memakrifatkan jiwa yang belum mengenalnya. Walaupun dia ateis, walaupun dia agnostik, walaupun dia free thinker, dia sebenarnya sudah mengenal Allah. Karena sebelum dia lahir, semua manusia termasuk kita sudah mengenal Allah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Allah sendirilah yang mengenalkan ma'rifatullah. Di mana? Di alam ruh atau alam azali atau alam sebelum kita dilahirkan. Dengan ayatnya, alastu birabbikum. Jawabannya apa Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Angtakulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita semuanya termasuk orang agnostik, ateis, free thinker dan sebagainya tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kamilah yang mensekutukan Tuhan sejak dulu. Artinya kita tidak apologi, sembunyi di balik dalil. Kita tidak menyalahkan nenek moyang kita. Karena semua orang pada dasarnya sudah kenal Allah. Sejak kapan? Sejak alam azali sebelum manusia dilahirkan. Semua orang. Agar kita apa? Tidak mengatakan atau ngeles bahasa sekarang. Bahwa kami menyekutukan Allah. Karena apa? Karena nenek moyang kami. Sedangkan kami ini anak turun mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah semua manusia termasuk kita lahir, maka Allah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan suci, muslim. Kemudian setan mendatangi lalu menyimpangkan mereka dari agama mereka. Artinya apa? Genderang permusuhan itu dimulai setan sejak kapan Bapak Ibu? Sejak manusia dilahirkan. Maka agama Islam memberikan syariat ketika bayi baru lahir disyariatkan apa Bapak Ibu? Mengumandangkan apa? Azan. Karena jeritan bayi ketika lahir setan mulai menggodanya. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yulatu al-fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Setiap anak Adam, setiap semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci, keadaan Islam. Maka orang tuanya lah yang menjadikan apakah dia Yahudi atau Nasrani atau musyrik atau Majusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi siapa yang mengenalkan Allah? Tentunya Allah itu sendiri. Di mana? Di alam azali. Apa itu alam azali? Alam roh sebelum kita dilahirkan di dunia yang fana ini. Setelah manusia lahir, apa yang terjadi? Maka setan mulai menggoda kita. Karena semua manusia lahir dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Ketika lahir, orang tua yang berperan dan setan mulai menggoda. Jeritan bayi ketika lahir adalah karena diganggu oleh setan. Ini hadis sahih Muslim. Kalau dalam Al-Quran, istikhwada alimus syaitan fa'angsam dzikrullah. Setan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa ingat Allah. Ketika kita tidak mengazankan kepada anak kita. Maka benar apa yang disabdakan Rasul, setiap anak Adam lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Orang tua mengarahkan kita, mereka apakah dia Yahudi, Nasrani atau syirik dan sebagainya. Bapak Ibu, setelah kelupaan maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib kita imani ada berapa Bapak Ibu? Ada 25. Nabi dan Rasul tujuannya sama, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid.
Kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa'anqadakum minha. Artinya apa? Semua manusia ketika dilahirkan, genderang permusuhan setan itu dimulai. Maka Allah dengan kasih sayangnya mengutus Nabi dan Rasul. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, mengenalkan kembali bahwa Allah itu Tuhan kita. Fa ilahukum ilahu wahid. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kami jadikan sudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Sembahlah Allah oleh kamu sekalian sekali-kali. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Summa ansya'na min ba'dim qarnan akharin. Farsalna fihim rasulan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi kalau ditanya tugasnya apa para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000, yang wajib kita imani hanya 25. Dengan tegas ayat ini menjawab tujuannya hanya satu. Ani'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ani'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah, menyembahlah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukannya. Jangan sekali-kali menyekutukannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaika anibudullah. Jadi semua nabi dan rasul tugasnya sama, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah untuk menyembahnya. Tadi ayat di awal sudah sampaikan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah akan aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatku. Artinya kita tidak bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan sempurna sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika kita belum kenal siapa yang kita sembah. Ketika kita sudah kenal, baru kita bisa menyembah siapa yang kita sembah. Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, kenalkan Allah dulu. Jadi kenalkan Allah dulu. Setelah kenal, sampaikan bahwa wajibnya sholat 5 waktu. Artinya ketika kita sudah kenal Allah, insya Allah ibadah kita lebih baik. Insya Allah ibadah kita lebih sempurna baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Insya Allah ibadah kita tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, karena kita sudah sadar bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha bijaksana. Kemudian jika datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bapak Ibu, orang yang sudah kenal Allah, salah satu indikatornya itu 2. Apa itu? Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan di hati mereka. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita sedih? Jawabannya tentu karena belum mengenal Allah. Seumpama saya naik mobil, sopirnya Pak Edi seumpama. Ketika saya tidak yakin bahwa Pak Edi tidak profesional dalam menyopir, saya takut enggak Bapak Ibu? Saya khawatir enggak Bapak Ibu?
Kenapa? Karena saya tidak percaya. Beda kalau saya percaya Pak Edi seorang driver itu yang handal, profesional. Tentunya saya tidak khawatir, tentunya saya tidak takut. Kenapa seseorang di dalam kehidupan ini ada ketakutan, takut di masa lalu, khawatir di masa yang akan datang? Kenapa? Karena pada hakikatnya dia belum beriman, belum yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bapak Ibu punya rekening di bank? Tentunya punya ya. Kenapa jenengan yakin bahwa uang jenengan titipkan ke bank itu aman? Kenapa? Karena percaya. Kenapa dengan Allah nggak bisa percaya seperti bank? Ini pentingnya kenal Allah Bapak Ibu. Ini pentingnya mengenal Allah sebelum beribadah. Ini pentingnya mengenal Allah. Dengan sudah kenal Allah, ibadah kita tidak sekedar rutinitas. Ibadah kita tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah kita bukan karena kita Islam sehingga kita ibadah. Sehingga bangunan agama itu kuat kalau sudah kenal Allah. Karena ma'rifatullah itu mudah. Ma'rifatullah itu mustahak. Semua orang harus tahu. Ma'rifatullah itu tadi, saya ulang-ulang. Kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Sadar bahwa Allah itu wujud, maka dia beribadah dengan sebaik-baiknya. Sadar bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka dia yakin tidak akan ada sedih, tidak ada rasa khawatir di hatinya. Karena indikator orang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 tadi. Qulnahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini yang kita harus pahami secara detail dan mendalam Bapak Ibu. Kenapa saya masih khawatir dalam kehidupan ini? Kenapa saya masih sedih di dalam hati ini? Karena jawabannya kita belum beriman. Kita belum mengenal siapa yang kita sembah. Kita belum tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak tahu Maha Bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan nanti insya Allah akan semuanya dipahamkan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah jumlahnya 124.000. Yang wajib kita imani hanya 25. Tugasnya hanya satu. Ani'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan sampai mensekutukannya. Jangan sampai mensekutukannya. Seseorang tidak bisa beribadah tanpa mensekutukan Allah sebelum dia mengenal Allah. Seseorang, saya ulangi lagi, tidak bisa beribadah dengan tanpa mensekutukannya, tanpa mengenal Allah. Insya Allah kalau sudah mengenal Allah, jenengan tidak berani mensekutukannya. Karena jenengan sadar bahwa Allah itu wujud. Sadar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sadar bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad Rasulullah itu sekali-kali bukan bapak dari laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Semua nabi dan rasul yang jumlahnya banyak tadi, 124.000. Yang wajib kita imani 25. Penutupnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas para nabi dan rasul yang tugasnya hanya satu, fa'ilahukum ilahu wahid, ani'budullaha wala tusyriku bi syai'a, itu ditutup ketika Rasulullah wafat. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah. Saya ulangi lagi, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Allah tidak mengutus seorang nabi lagi. Ketika ada orang yang mengaku nabi, dia pasti seorang pendusta.
Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kewajiban hamba terhadap Allah adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ini keywordnya Bapak Ibu, ini kata kuncinya. Jadi tugas Nabi dan Rasul itu hanya satu, menyuruh menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Setelah Rasulullah SAW tidak mungkin ada Nabi lagi. Ketika ada orang yang mengaku Nabi, dia pasti seorang pendusta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi yang jumlahnya banyak tadi 124.000, kemudian yang wajib kita imani 25, penutup para Nabi adalah siapa Bapak Ibu? Rasulullah SAW. Kemudian dakwah ini dilanjutkan siapa? Tentunya dilanjutkan oleh para sahabat. Siapa sahabat itu? Menurut para ulama, mengartikan sahabat adalah orang-orang yang menangi, yang sezaman dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Kalau ada seseorang yang sezaman dengan Rasulullah dan tidak mengimaninya, itu bukan sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi dakwah Rasulullah yang ani'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa ilahukum ilahu wahid itu dilanjutkan oleh para sahabat. Engkau akan datang suatu kaum ahli kitab. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika engkau bertemu orang Yahudi dan Nasrani, hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan adalah apa Bapak Ibu? Beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mendidik para sahabat di era Madinah dan era Makkah. Mendidik tauhid itu lama dibandingkan mendidik syariat. Kenapa tauhid itu lama? Karena dia fondasi, karena dia akar, karena dia asas. Maka Rasulullah berpesan pada para sahabat untuk melanjutkan dakwah beliau. Pesan beliau apa? Ketika kamu bertemu seorang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang belum kenal Allah, ahli kitab, sampaikan iman kepada Allah. Apabila sudah mengenal Allah, sampaikan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu. Sekali lagi Bapak Ibu, mengenal dulu atau beribadah dulu? Mengenal dulu. Kalau kita kenal, insya Allah kita bisa mengetahui, bisa beribadah dengan sempurna siapa yang kita sembah. Jadi kenal dulu baru bisa beribadah. Kenapa menanamkan tauhid itu lama? Karena dia fondasi, karena dia akar. Ini dakwah para nabi dan rasul dan dilanjutkan oleh para sahabat. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah tidak adanya para sahabat pada abad ketiga dan keempat Hijriah, orang-orang banyak mencari Allah Bapak Ibu. Dan telah mendampingkan diri mereka dengan tokoh-tokoh kerohanian yang mereka menganggap arif billah untuk mempelajari ilmu tasawuf. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah terdapat banyak peminat tasawuf duduk berkumpul di sekeliling tokoh-tokoh tersebut. Dengan tujuan apa? Untuk memudahkan tokoh itu mendidik murid-murid dengan cara tertentu. Jadi setelah para sahabat Nabi dan Rasul tadi, sahabat Rasulullah, banyak yang wafat pada abad ketiga, abad keempat. Setelah Rasulullah wafat, mereka banyak mencari guru-guru spiritual yang disebut arif billah. Kemudian siapa itu arif billah? Arif billah adalah orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang mujaddid, reformis, seorang pembaharu dalam bidang tasawuf, bukan dalam bidang fikih. Kalau dalam bidang fikih itu 100 tahun sekali. Kalau dalam bidang tauhid itu 1000 tahun sekali. Kenapa tauhid itu lama? Karena tauhid itu bergesernya lama. Tidak seperti syariat fikih. Fikih itu setiap zaman selalu berubah. Ibarat pohon. Fikih syariat itu seperti daun, ranting dan sebagainya. Makrifat itu seperti akar, fondasi yang tidak nampak oleh mata. Sedangkan daun, ranting dan sebagainya itu selalu berubah, berkembang sesuai zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi arif billah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh Allah untuk menyampaikan ilmu tentang ma'rifatullah. Arif billah yang pertama adalah Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Arif billah yang kedua adalah Ustadz Husain bin Abdul Latif. Beliau adalah mujadid reformis tentang ma'rifatullah, yang mana beliau bisa menjawab apa itu Islam, apa itu takdir, apa itu rahmatan lil alamin, apa itu keridhaan, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusdika. Bapak Ibu, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmulah yang bisa memahami kewujudan Allah, kebesaran Allah, dan kebijaksanaan Allah. Contoh, di dalam Al-Quran Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, hidden meaning, makna yang tersembunyi. Tujuan Allah menciptakan segala sesuatu bagi siapa saja yang dikendakinya. Barang siapa diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Siapa ulul albab? Dijawab sendiri Allah di surat yang lain, adalah mereka yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring atau tidur. Nanti insya Allah akan pelan-pelan disampaikan oleh Ustadz Yusdika bagaimana ingat Allah senantiasa. Apakah dengan Allah, 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 atau dengan hu, atau dengan apa? Nanti disampaikan. Bagaimana bisa mengingat Allah senantiasa? Mereka ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Di ayat yang lain, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak lalai mengingat Allah baik dalam keadaan apapun, ketika dia bekerja dan sebagainya. Kemudian ayat berikutnya tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah dia bisa mengingat Allah senantiasa dalam keadaan apapun, dia selalu bertafakkur, berkontemplasi, bertadabbur tentang ciptaan Allah. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa artinya? Ya Tuhanku, tidak ada ciptaan yang engkau ciptakan batil, sia-sia. Tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya. Orang sudah mengenal Allah, pasti sudah mengenal maha bijaksananya Allah. Ketika ada pesawat meledak, itu cara Allah mendidik manusia agar manusia bisa menciptakan pesawat yang lebih canggih. Maka di ayat surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Allah tidak malu, tidak segan memberikan contoh ciptaan nyamuk dan sejenisnya. Adapun orang-orang yang beriman, dia yakin tahu bahwa ini hak, ini benar, ada tujuan di sebalik ciptaan nyamuk itu. Bagi orang berilmu, semua yang diciptakan Allah itu berhikmah. Contoh, menurut jenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, nyamuk itu musibah atau anugerah Bapak Ibu?
Bagi orang tidak berilmu itu musibah. Bagi orang berilmu, karena ini terkait wa ma yaqiluha ilal alimun, tidak ada yang bisa memahami maha bijaksananya Allah, maha besarnya Allah, kewujudan Allah kecuali orang berilmu. Bagi orang berilmu, nyamuk itu anugerah. Kenapa? Karena berapa miliar triliun gara-gara nyamuk lapangan pekerjaan itu tercipta. Dengan adanya nyamuk mungkin ada produk-produk yang jenisnya banyak, Bapak Ibu. Ini baru nyamuk, Bapak Ibu. Ya, belum semua kayak pandemi kemarin. Pandemi itu cara Allah mendidik kita. Jadi kita bisa memahami maha bijaksananya Allah ketika berilmu. Justru dengan adanya nyamuk, berapa miliar triliun orang bekerja karena dia. Itu baru produk tadi. Belum para dokter, belum para medis, belum para apoteker. Masih menyatakan bahwa nyamuk itu musibah. Bagi orang berilmu, dia tahu maha bijaksananya Allah. Kayak kemarin dengan adanya pandemi, itu cara Allah mendidik kita agar pola pikir kita, pola hidup kita, pola kerja kita itu berubah dengan baik. Justru dengan adanya pandemi terjadi digitalisasi secara cepat, secara progresif. Justru dengan adanya pandemi kemarin kita dilatih, dididik oleh Allah agar kita terjadi robotisasi, komputerisasi dengan cepat. Pola pikir kita, pola hidup kita, pola kerja kita berubah karena itu. Makanya Allah tadi berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman dan berilmu, dia menyatakan semua ciptaan Allah itu benar. Ada tujuannya, ada rahasianya bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang sudah kenal Allah. Baik itu berhikmah, buruk pun berhikmah. Karena apa? Karena baik buruk itu ada tujuannya. Baik buruk itu sudah diizinkan Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Di ayat yang lain, ma asaba min musibatin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua yang terjadi fenomena alam apapun itu, entah di diri kita atau di luar diri kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah ditetapkan Allah sebelum Allah menciptakannya. Bagi Allah itu mudah atau sulit, Bapak Ibu? Mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah itu mudah sekali. Jadi baik buruk itu berhikmah. Baik buruk itu bagi orang berilmu ada tujuannya, ada rahasianya, ada hidden meaning-nya, ada hikmahnya kalau dalam bahasa Al-Quran. Makanya Rasulullah bersabda, hikmah itu bisa dipahami bagi orang yang beriman. Hikmah itu tercecer dan bisa dipahami kalau kita ridho terhadap ketetapan Allah. Maka fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Bagi orang-orang yang kafir tertutup dari hikmah, dia mengatakan, ngapain Allah menciptakan nyamuk? Ngapain Allah menciptakan pandemi? Ngapain Allah menciptakan musibah-musibah, angin puting beliung, musibah gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Bagi orang yang sudah kenal Allah, dia akan tahu, sadar bahwa Allah itu wujud. Sadar bahwa Allah itu maha besar. Sadar bahwa Allah maha bijaksana. Makanya ulul albab itu selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Ketika jenengan bisa memahami maha bijaksananya Allah, jenengan termasuk ulul albab yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun dan selalu berkontemplasi, bertafakur tentang ciptaan Allah, kemudian jenengan menyatakan, ya Tuhanku, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka selamatkan kami dari api neraka. Selamatkan kami dari kesesatan berpikir. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bisa jangan pahami kecuali dengan ilmu.
Sekali lagi, ini jenengan bisa pahami kewujudan Allah, kebesaran Allah dan kebijaksanaan Allah kecuali dengan ilmu. Maka apabila Allah berkehendak untuk memilih seorang hambanya dan melebihkannya dari sekalian makhluk yang lain serta melengkapkan ke dalam batinnya cahaya ma'rifat, niscaya akan dilihatnya orang itu dengan pandangan keutamaan, kerahmatan, dibukanya baginya pintu-pintu hidayah, lalu dimuliakannya dengan sifat-sifat kesadaran. Kesadaran itu apa? Tadi, saya sadar sebagai laki-laki maka saya enggak pakai gincu, saya enggak pakai rok dan sebagainya. Kita kalau sadar Allah itu wujud, Allah itu maha besar, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar, beranikah kita berbuat maksiat Bapak Ibu? Dan kesadaran ini yang harus kita tanam. Kesadaran ini enggak bisa kita lakukan tanpa mengenal Allah. Sama kalau dalam konteks puasa, kaming shoimin laisa luju ilal atos. Berapa banyak orang puasa kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena kesadarannya itu tidak sampai kepada kesadaran yang hakiki. Puasa orang awam itu sekedar lapar dan dahaga. Puasa orang khawas tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi semua organ tubuh dia untuk tidak melakukan maksiat. Matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Kemudian bagi orang yang khawasil khawas, core of the core, ya kan, ibadahnya tidak sekedar lapar dan dahaga, tidak sekedar organ tubuhnya tidak melakukan maksiat, tapi hatinya selalu ingat Allah. Ketika jenengan wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, jenengan akan bisa ingat Allah senantiasa. Karena hakikatul zikir itu bila harfin wala sautin. Hakikat ingat Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau ingat Allah harus disebut Allah Allah. Bagaimana ingatnya Allah orang yang bisu Bapak Ibu? Jadi ingat Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusdeka. Bagaimana cara mengingat Allah yang senantiasa. Mataku tidur, hatiku ingat Allah sebagaimana disampaikan sabdakan baginda Rasul. Karena ingat Allah itu penting. Di mana letak mengingat? Bagaimana cara mengingat? Alat apa untuk mengingat? Nanti insya Allah akan disampaikan pelan-pelan insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang Allah pilih dia untuk mendapatkan petunjuk, maka cahayanya itu mendapatkan cahaya ma'rifat. Karena dia sudah kenal Allah, sudah kenal kebesaran Allah, sudah kenal kebijaksanaan Allah. Jadi pandangan orang makrifat itu tidak hitam putih, salah benar, surga neraka, tapi pandangannya itu segala sesuatu terjadi tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang terjadi semuanya baik di diri kita maupun di luar kita itu atas izin Allah. Semua yang terjadi itu sudah ditetapkan Allah dan semua yang terjadi itu terbaik. Semua yang terjadi itu terbaik. Karena apa? Asa ang takraw syai'a wa khallakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa syallakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pandangan orang makrifat itu segala sesuatu itu terbaik. Ayat tadi yang saya sampaikan, boleh jadi apa yang kamu anggap buruk, kamu benci itu malah baik buat kamu. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu anggap baik malah itu buruk buat kamu. Karena apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kata kuncinya. Karena Allah lebih tahu dibanding kalian yang tidak tahu. Jadi bagi pandangan ulul albab, orang-orang yang sudah kenal Allah tadi, pandangannya itu tidak hitam putih, salah benar, surga neraka, baik buruk, tidak. Pandangannya itu segala sesuatu berhikmah. Segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu itu terbaik. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Makanya tadi Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Allah beri hikmah kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Barang siapa diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali siapa Bapak Ibu?
ulul albab. Di ayat yang lain, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu. Maka orang yang sudah kenal Allah, Sayyid Ahmad Ar-Rifai menyatakan dia adalah hamba-hamba Allah yang dipilih. Insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang dipilih untuk mengenalnya. Sehingga insya Allah ibadah jenengan tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sekedar rutinitas. Bapak Ibu, jenengan akan selalu dibimbing untuk selalu mengingat Allah. Orang-orang yang dalam golongan ini, Bapak Ibu, adalah para peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan, tidak ada makom di atas ini kecuali kenabian. Ini yang disebut tasawuf jalan nabi-nabi, Bapak Ibu. Ini yang disebut tasawuf jalan nabi-nabi. Jadi ma'rifatullah itu bukan klenik, bukan mistik, bukan weruh sebelum minarah, bukan menara gading yang tidak ada yang bisa mencampainya. Ma'rifatullah itu tadi kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah dan kebijaksanaan Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah apa Bapak Ibu? Mengenal Allah. Bagaimana kita beribadah kalau kita belum kenal siapa yang kita sembah? Bagaimana ibadah kita sempurna kalau belum kenal siapa yang kita sembah? Bagaimana bisa mengingat Allah kalau belum kenal siapa Allah? Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka adalah menolong Allah dan mereka orang-orang yang benar. Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami maha bijaksananya Allah, maka kita akan selalu ridho. Ridho terhadap takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Bagaimana caranya? Caranya, ya ayatuhan nafsul mudmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah memanggil kita dengan jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Saya dulu memahami ayat ini, kembali kepada Tuhanmu itu wafat. Ternyata tidak demikian. Kembali kepada Tuhanmu itu setiap saat. Setiap saat kita harus ingat Allah, baik dalam keadaan apapun, berdiri, duduk maupun berbaring. Ketika kita selalu ingat Allah, maka kita radiyatam marudiyah. Kita ridho terhadap ketetapan Allah, Allah pun ridho. Karena mindset kita, pola pikir kita bahwa baik buruk itu berhikmah. Baik buruk itu tidak ada yang sia-sia. Baik buruk itu sudah ditetapkan Allah. Baik buruk itu terbaik. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Contoh, saya sebagai seorang pengajar, seorang guru, seorang dosen. Ketika ada salah satu anak didik saya, murid saya yang mohon maaf dia agak aktif, saya bukan katakan nakal ya. Itu cara Allah mendidik saya agar saya tahu belajar metodologi pembelajaran yang baik seperti apa. Kalau kita tidak dikasih problem, mana mungkin saya belajar? Mana mungkin saya tahu pertolongan Allah itu dekat? Jadi musibah, problem kehidupan di dunia ini, siapapun panjenengan, apapun profesi jenengan, itu cara Allah mendidik panjenengan, Bapak Ibu, untuk tambah ilmu, tambah ikra. Agar apa? Agar kita tambah yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Agar apa? Agar tahu bahwa hamba-hambanya dipilih melalui problem tadi. Jadi musibah itu anugerah. Musibah itu bukan sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menakutkan, tetapi musibah, problem kehidupan adalah cara Allah mendidik kita agar lebih baik, agar lebih pintar, lebih berilmu, lebih yakin, dan lebih tahu bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah memilih hamba-hambanya melalui musibah tadi. Contoh, saya nggak mungkin ketika melakukan seleksi beasiswa untuk mahasiswa saya, semuanya saya rekrut, nggak mungkin. Pasti saya melakukan apa? Seleksi. Jadi problem itu anugerah Bapak Ibu.
Ketika ada pesawat meledak, itu cara Allah mendidik kita agar menciptakan pesawat yang lebih canggih. Ketika ada tsunami seumpama, itu cara Allah mendidik kita agar apa? Memanfaatkan energi tsunami untuk energi terbarukan. Jadi bagi pandangan orang yang sudah kenal Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, enggak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Ya Tuhanku, semuanya berhikmah. Ya Tuhanku, semuanya sudah ditetapkan Allah. Ya Tuhanku, semuanya itu terbaik. Ya Tuhanku, semua kalau kita ridho, Allah pun ridho. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah kepada surgaku. Gimana tidak surga kalau kita selalu tahu bahwa segala itu hikmah? Gimana tidak surga kalau di hati kita nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan, nggak ada rasa iri, dengki dan sebagainya. Bapak Ibu, inilah prolog dari Ma'rifatullah. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusdeka, akan dilanjutkan yang lebih mendalam. Sekali lagi Bapak Ibu, Ma'rifatullah itu bukan klenik, bukan mistik, bukan weruh sebelum winarah, bukan menara gading yang nggak bisa dicapai oleh siapapun, tapi Ma'rifatullah itu adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Orang tidak bisa ibadah dengan sempurna tanpa mengenal Allah. Orang tidak bisa mengingat Allah tanpa mengenal Allah. Orang tidak bisa memahami Allah itu wujud, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kuasa tanpa mengenalnya. Jadi Ma'rifatullah itu buat panjenengan hari ini sulit atau mudah? Mudah. Insya Allah pelan-pelan mudah. Karena ini fondasi agama. Karena ini fondasi agama. Agama fondasinya adalah Ma'rifatullah. Sebagaimana bangunan itu butuh fondasi. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami ilmunya. Semoga Allah memudahkan jalan-jalan agar kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat, kehidupan yang berkah, zuriyah kita diberikan zuriyah yang shalih-shalihah sehingga tahu Ma'rifatullah. Amin Allahumma amin. Ala dina as-shalihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu kasih aplaus tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Afwan kasiro. Jazak ahsal jazak. Jazak kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.